Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Saya informasikan supaya tahu semuanya bahwa mendapatkan alokasi APBN, hati-hati penggunaan mengenai ini. Tapi saya yakin kalau urusan anggaran itu detail, berkali-kali dengan saya hampir apa di luar kepala. Harus efisien, bersih, tidak boleh ada markup lagi, dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita. Perbedaan di antara semua manusia ini adalah sunnatullah. Kesengajaan saya untuk manusia ini supaya berbeda-beda. Karena apa? Supaya kita saling mengenal dan berinteraksi. Saya sebut konsep li ta'aruf. Inilah maha kayanya Allah membuat segala perbedaan itu. Setidaknya cap jempol lain. Tidak mungkin bisa kita membuat sama seluruh orang Indonesia seperti kita. Tidak akan bisa. Karena mereka merasa paling otentik, paling orisinil. Lalu mereka menganggap sayalah pemurni ajaran Islam. Orang yang berbeda dengan saya adalah orang-orang yang tercemar dan orang jahiliyah. Karena orang Wahabi sekalipun tidak mungkin bisa menyamakan seluruh orang Indonesia menjadi Wahabi. Tetap menjaga kemajemukan dalam kebersamaan kita ini, dan kita tetap bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Karena bagaimanapun Indonesia ini adalah negara yang tidak masuk akal. The Impossible State. Cepon akademisi dari Washington University Azizah Al-Hibri, dia mengatakan Indonesia itu adalah impossible state. Orang Indonesia ini harus belajar dari negara-negara Arab. Runtuhnya negara-negara Arab Timur Tengah, bagaimana runtuhnya Libya, bagaimana runtuhnya Suriah, bagaimana negara-negara Arab kacau balau. Rakyatnya dihasut untuk memusuhi pemerintah yang sah. Kita ambil satu contoh aja, Muammar Gaddafi. Itu kurang sejahtera apa rakyatnya? Kalau lahir dibiayai, rumah sakit gratis, kesehatan gratis, pendidikan gratis, air gratis, listrik gratis. Tapi rakyatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Ini yang menurut saya mengancam. Survei Saiful Mujani menyatakan 87% penduduk Indonesia itu menghendaki Pancasila dasar negara. 9% itu ingin diganti negara Islam. Nah, sekarang khutbah-khutbah di masjid BUMN, dari 100 khotib itu 41 khutbahnya itu intoleran. Tidak mau negara kebangsaan, negara demokrasi tidak mau. Ini hasil BUMN. Lalu ini hasil penelitian yang lebih ilmiah. Gerakan Islam Syariah yang ingin mengganti negara Pancasila dengan negara agama itu ada 3. Apa itu Tahrir Indonesia? Ingin mengganti negara Pancasila dengan negara khilafah. Kedua, Majelis Mujahidin Indonesia ingin memberlakukan semua hukum di Indonesia adalah hukum Islam meskipun negaranya negara Pancasila. Yang ketiga, KPPSI, Komite Persiapan Pemberlakuan Syariat Islam di Sulawesi Selatan. Targetnya adalah karena tidak mungkin mengganti negara dengan khilafah dalam waktu pendek, karena tidak mungkin memberlakukan hukum Islam secara nasional, maka KPPSI menyatakan semua daerah yang umat Islamnya menang di DPRD supaya membuat perda syariah. Apa betul itu radikal karena radikal? Tidak juga. Betul mungkin karena ketidakadilan. Orang itu berteriak ikut gerakan radikal itu sebagian besar hanya ingin protes karena merasa tidak ada keadilan di negeri ini. Hizbut Tahrir Indonesia itu sudah hasil penelitian dan itu fakta. Tahun 2003 saya nulis buku, judulnya Paham Kenegaraan menurut saya. Ini bicara negara Pancasila. Tahun 2007 melalui buku Fiqhus Siyasah, fikih politik menurut Islam. Ini ditulis oleh Saudara Ridwan HR, diterbitkan oleh Fakultas Hukum UI. Saya memberi pengantar di situ, mengingatkan saya ada gerakan Hizbut Tahrir ingin mengganti negara Indonesia. Ini fakta, mereka tidak pernah bantah. Supaya tidak terjadi benturan di antara berbagai keinginan yang berbeda ini apa? Ada satu traktat yang harus diikat secara bersama-sama, yang dalam Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah disebut Al-Asobiyah. Nah, termasuk juga di Poso, termasuk juga di Bangui, kelompok Kristen dan kelompok Islam, termasuk di Sudan Utara, Sudan Selatan. Dalam konteks satu negara yang besar itu terjadi karena memang praktik-praktik intoleransi itu dijaga, baik itu melalui undang-undang negara atau regulasi-regulasi
regulasi yang berlaku di satu wilayah itu. Makanya Sudan itu terlibat perang sipil terpanjang di dunia selama 25 tahun. Itu karena intoleransi itu dilegitimasi lewat regulasi oleh negara. Dilakukan oleh Presiden Ja'far Numeri tahun 83. Dia memaksakan untuk memberlakukan hukum syariah. Sehingga orang-orang Kristen yang berada di Sudan Selatan, ya nggak mau dong. Dan akhirnya terbelah negara. Akhirnya terbelah dan sampai sekarang betul-betul terbelah. Ya, dan sempat perang, sempat tempur, Setelah bertempur selama 25 tahun, sesama orang Sudan tapi agamanya berbeda. Ada genosida Darfur dan sebagainya, ini produk-produk turunan itu. Dan akhirnya betul setelah referendum ya Sudan Selatan dan Sudan Utara terbelah menjadi dua. Ini dalam konteks secara nasional. Dan itu penderitaan masyarakatnya tentu besar sekali ya. Besar sekali. Besar sekali karena Betul, Prof. ada anggota keluarga yang hilang, mati, kemudian dendam, anaknya masih kecil, sudah ditinggal, dia menyaksikan bapaknya dibunuh di depan matanya sendiri. Betul. Dan lain sebagainya. Itu yang kalau kita melihat sejarahnya genosida Darfur, saya kebetulan waktu genosida Darfur saya datang ke sana, Prof. Ya. Untuk menyelami persoalan itu. Memang persoalannya dari tetangga melawan tetangga itu. Tetangga membakar tetangga, tetangga menikam tetangganya. Persoalan-persoalan intoleransi ini memang tidak boleh menjadi terlalu disimplifikasi. Apalagi saya sempat singgung tadi ya sama Prof soal SKB 2 menteri dan sebagainya. Ini kan seolah-olah menjadi legitimasi dari pemerintah untuk membiarkan proses-proses intoleransi itu terjadi. Jadi kita tidak boleh hanya gembira ketika kenaikan Isa Al-Masih diganti menjadi kenaikan Yesus Kristus dan sebagainya. Kalau masih membangun gereja aja dipersulit, ketika orang beribadat di rumah tinggalnya juga masih dipersekusi, buat apa kalau cuma simbol-simbol hari libur begini? Menurut saya salah satu mitigasi itu adalah membiarkan dirinya menjadi inklusif. Saya tidak menjadi orang yang hominem unius libri, kalau kata Aquinas, tidak menjadi orang yang hanya puas dengan satu buku lalu menganggap satu buku itu adalah kebenaran yang mutlak. Saya akhirnya harus membaca buku-bukunya Fazlur Rahman, saya sowan ke Gus Dur, saya membaca buku-bukunya Cak Nur. Akhirnya buku saya pertama itu tentang Islam dan HAM dalam pandangan Nurholis Majid. Itu buku saya pertama karena saya mengagumi pemikiran Gus Cak Nur waktu itu. Itu menjadi pencerahan pembuka. Menjadi pencerahan. Sehingga akhirnya saya mulai belajar filsafat, belajar tulisan-tulisan Edward Said dan banyak sekali termasuk tulisan-tulisan moderat, pemikir moderat di dalam Islam. Seperti Ibnu Khaldun, tulisan-tulisan Syekh Muhammad Thohir bin Ashur, mulai saya membaca. Dan apalagi saya tinggal di Amerika dan akhirnya saya merasakan saya menjadi seorang minoritas di sana dan ternyata kelompok mayoritasnya itu menghargai kami yang minoritas. Tapi sayangnya ada 9/11, saya ada di sana waktu itu, yang akhirnya orang baik-baik, orang Islam baik-baik seperti saya menjadi terduga teroris. Iya, ya, dan Anda kena menjadi di label begitu ya? Iya, di label Prof. situasi keadaan. Hanya Ya, karena nama berbeda saja, namanya berbau Islam kemudian dipisahkan. betul, ada teman saya juga menjadi korban itu, padahal agamanya Kristen dari Toraja. Saya sering protes kalau ulama berpolitik ini. Saya dari dulu, orang-orang Islam hari ini tidak ada yang sanggup membantah tulisan-tulisan Stephen Hawking tentang Big Bang Theory dan tulisan-tulisan Richard Dawkins, God Delusion itu. Nggak ada ulama yang bisa membantah secara rigid, secara detail untuk membantah tulisan-tulisan mereka. Karena apa? Ulama-ulama kita ini sibuk berpolitik sekarang. Kita tidak lagi melahirkan ilmuwan-ilmuwan Islam yang betul-betul directly involved di dalam ilmu pengetahuan. Iya, science, filsafat dan kedalaman-kedalaman berpikir di situ. Itu dia, Prof. Padahal ada bahkan salah seorang pemikir Islam namanya Syekh Muhammad Thohir bin Ashur menulis sebuah kitab tafsir Al-Quran namanya At-Tahrir wa Tanwir. Di dalam itu beliau itu membuat proses terciptanya alam semesta yang dia sebut dengan al-ittisal wal infisal, sama seperti proses Big Bang teorinya Stephen Hawking. Cuma bedanya Stephen Hawking nggak percaya Tuhan pada akhirnya. Nah, ini Syekh Muhammad Thohir bin Ashur ini percaya Tuhan. Nah, ini kenapa ulama tidak ada yang membantah tulisan-tulisan Stephen Hawking lewat tulisan-tulisan Muhammad Thohir bin Ashur? Ya karena mereka nggak mikirin ke arah sana. Mereka mikirin tentang bagaimana cara mempengaruhi masyarakat supaya bisa milih capres A, capres B, supaya akhirnya orientasinya politik. Dan ketika ulama-ulama kita banyak terlibat dalam persoalan-persoalan politik, ilmu pengetahuan ditinggali. Padahal jayanya agama-agama, bukan hanya Islam, itu ketika para pemuka agamanya dan para pemikir agamanya itu terlibat langsung dalam ilmu pengetahuan. Dan Islam pernah mengalami masa jaya. Masa kejayaan. Betul, ya. Prof. Betul. Ilmu pengetahuan di dalam Islam itu mengalami kemunduran ketika apa? Ketika ulama-ulamanya berpolitik. Selesai semua. Tapi bukankah berpolitik itu juga mulia? Berpolitik itu juga penting. Betul. Ya. Imam Ghazali
nulis bahwa Islam dan politik itu seperti saudara kembar. Kalau saudara kembar kan tidak saling mensetubuhi, harus berjalan seiring, kata Imam Ghazali. Fungsinya apa? Agama untuk mengawasi dan mendampingi produk-produk politik supaya tidak keluar dari maqasidus syariah. Tapi tidak boleh saling menunggangi. Politik tidak boleh menunggangi agama, agama tidak boleh menunggangi politik, seiring sejalan aja. Tidak bisa dipisahkan memang. Karena bagaimanapun elektoral politik terutama di dalam dunia demokrasi ini adalah orang-orang yang memeluk agama, yang meminta kepastian tentang bagaimana dia mendapat jaminan dari negara untuk melaksanakan hukum-hukum agamanya. Orang Kristen juga memiliki keinginan yang sama. Di Madinah Nabi itu membuat piagam Madinah karena apa? Nabi menyadari di Madinah itu orangnya berbeda-beda. Ada suku Aus, ada suku Hazrat, ada orang Kristen, ada orang Yahudi, ada pendatang, ada pribumi. Kaum Muhajirin, kaum Ansor itu kan pendatang dan pribumi, Prof. Nah ini semua dibungkus. Gimana caranya? Semua orang ini punya diikat dengan hak dan kewajiban yang sama. Dibuat piagam Madinah itu. Orang Kristen ingin diakomodasi, orang Islam ingin diakomodasi. Maka kemudian para ulama dan tokoh nasionalis bangsa, pendiri bangsa, para pendeta, pastor, semua sepakat. Udah kita bikin Pancasila aja yang menjembatani semua perbedaan ini. Kalau kita itu tidak rajin membangun jembatan, kita hanya membuat sekat-sekat tembok, udah pasti kita saling serbu itu. Tapi ini latar belakangnya juga ketika Bung Karno berada di tempat yang simbolnya pakaiannya ada pakai di NTT. Bung Karno di salah satu tempat, di tempat pengasingannya itu di ND dia duduk, dia kalau pagi hari duduk di bawah pohon besar di situ bertemu dengan para pastor, tapi kalau siang atau sore hari Bung Karno kemudian pergi ke bawah ketemu perkampungan nelayan umat Islam di sana, bertemu suku Bajo. Mereka melihat, Bung Karno melihat betapa indahnya hubungan persaudaraan antara orang-orang Kristen Katolik bersama dengan orang Muslim di bawah, sehingga kemudian lahirlah gagasan-gagasan mengenai Pancasila. Iya, betul. Dan tadi agama dan politik tidak saling mensetubuhi ya, tidak saudara saling kembar begitu ya jalannya. Barangkali ini juga seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein. Tadi Anda menyebut beberapa istilah yang saya kira sangat penting. Betapa pentingnya sains dengan agama. Karena Einstein pernah mengatakan agama tanpa pengetahuan adalah buta, tapi pengetahuan tanpa agama membabi buta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! 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 Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu, dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024, insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.